Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Widayati dengan NIM 1930106047 dari kelas Tadris Biologi 4B IAIN Batu Sangkar, di mana sekarang akan melakukan praktikum ekologi hewan, yaitu tentang faktor abiotik mempengaruhi kelangsungan hidup hewan. Nah, di mana tujuan dari praktikum ini yaitu mengetahui pengaruh faktor-faktor abiotik lingkungan terhadap kelangsungan hidup hewan. Nah, di mana kita akan menggunakan pada praktikum ini salah satu jenis hewan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam praktikum, kita akan membahas sedikit materi tentang praktikum kali ini. Nah, apa itu faktor abiotik? Faktor abiotik adalah faktor yang tidak hidup, seperti cahaya, suhu, lingkungan, tanah, batu, dan lain-lain. Nah, kebanyakan dari hewan peka terhadap rangsangan lingkungannya seperti suhu, intensitas cahaya. Nah, pada praktikum kali ini kita akan membahas itu. Organisme uniseluler umumnya sangat sulit untuk bertahan hidup pada keadaan yang sangat ekstrim atau suhu yang cepat berubah. Nah, berbeda dengan organisme multiseluler di mana ia mampu hidup dengan keadaan suhu yang cepat berubah. Nah, karena organisme multiseluler memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan untuk melindungi bagian dalamnya. Nah, kemampuan mempertahankan kondisi sel dari perubahan suhu yang mendadak. Seorang ahli biologi, Walter Cannon, menyebutkan kemampuan untuk mempertahankan keadaan yang dimiliki oleh makhluk hidup multiseluler disebut dengan homeostasis. Homeostasis berasal dari bahasa Yunani, yaitu yang berarti homeo yang berarti dengan sama, dan statis yang berarti mempertahankan keadaan. Nah, homeostasis kemudian diartikan sebagai proses yang terjadi dalam organisme hidup untuk mempertahankan lingkungan internal dalam kondisi tertentu agar kondisi yang optimal kehidupan organisme yang bersangkutan, di mana ini juga disebut dengan mampu untuk mempertahankan kehidupannya. Nah, dalam praktikum kali ini kita akan menggunakan alat-alat dan bahan. Yang pertama kita akan menggunakan buku panduan praktikum, yang kedua kita akan menggunakan alat tulis. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan toples. Lalu untuk bahannya kita akan menggunakan ikan mujair atau bisa diganti dengan ikan nila, di mana kita akan membutuhkannya 2 ekor. Lalu cahaya matahari, setelah itu kita akan menggunakan termometer, dan kita akan menggunakan stopwatch atau Android. Lalu kita akan menggunakan kamera. Nah, cara kerjanya di mana mahasiswa atau praktikan harus mempersiapkan bahan-bahannya tersebut. Setelah itu akan di toples akan diberi air, lalu ikan yang pertama akan diamati di bawah panas matahari, lalu yang kedua akan digunakan di dalam ruangan. Nah, mari kita lihat bagaimana praktikumnya. Nah, video pertama yaitu ikan nila atau ikan mujair yang diletakkan di dalam ruangan atau tanpa terkena cahaya matahari. 15 menit pertama, ia tidak mengalami perubahan tingkah laku. Pernafasannya normal dan pergerakannya tidak banyak. Nah, dalam video ini yaitu video dipercepat dengan kali 6 sehingga sedikit cepat bergerak, namun dalam kenyataannya pada saat praktikum pergerakannya tidak terlalu banyak dan tetap normal saja, merasa tidak ada gangguan sama sekali. Nah, ini adalah video yang kedua, yaitu ikan yang ada di dalam ruangan atau yang tidak terkena cahaya matahari.
pada menit ke 15 sampai ke 30. Nah, pada sekarang ikannya normal, lalu kepalanya mengarah ke atas, suhunya normal, dan ia merasa tetap aman tanpa banyak bergerak. Ia bergerak mungkin karena kaget. Kebetulan kami melakukan praktikum. Nah, mungkin ia mengalami faktor yaitu terganggu oleh kami. Selanjutnya yaitu menit ke 45 ikan yang berada di dalam ruangan atau yang tidak terkena dengan cahaya matahari atau kenaikan suhu. Nah, ikan ini masih merasa aman-aman saja, tidak ada perubahan, kepalanya tetap di atas, pergerakannya normal, dan penapasannya normal. Lalu ia tetap tenang saja dan tidak berubah. Ketika mungkin nampaknya pernafasannya agak cepat karena dalam video ini dipercepat kali 6. Pada ikan dengan menit 45-60, pada ikan yang di dalam ruangan atau tidak terkena cahaya matahari atau panas matahari masih tetap tenang dan masih tetap diam serta bergerak dengan normal, pernafasannya normal, dan tidak terlalu banyak bergerak. Nah, dapat kita simpulkan bahwa yang pada di dalam ruangan ini ikan akan merasa aman karena tidak terjadi perubahan suhu yang signifikan, lalu tidak terjadi gangguan dari intensitas cahaya. Nah, ikan ini tidak terlalu cepat pernafasannya melalui insang karena suhunya masih tetap dingin atau normal. Nah, selanjutnya ini adalah ikan yang 15 menit pertama pada cahaya matahari atau panas matahari. Pada menit 15 awal ini ikan masih tenang, namun pada menit 15 terakhir agak bergerak, namun tidak terlalu banyak. Nah, selanjutnya pada menit ke-15 sampai ke-30, ikan yang berada pada panas matahari atau cahaya matahari yang terik melakukan pernafasan yang sangat cepat. Nah, pada video kali ini karena dipercepat nampak ya nafasnya agak gimana gitu karena suhunya sudah mulai panas. Nah, selanjutnya perubahan tingkah lakunya yaitu ia kepalanya diletakkan di bawah, itu karena
menghindari intensitas cahaya yang sangat banyak karena pada menit ke-30 ini terik matahari sangat terik dan sangat panas. Kemungkinan ikan ini sudah mengalami perubahan suhunya. Nah, pada menit ke-30 sampai 45, sayangnya pada menit ini matahari agak sedikit munculnya, sehingga ikan ini tidak terlalu nampak bergerak-gerak. Namun ia masih terasa berubah suhu dan kepalanya masih di bawah karena ia merasa di atas sangat berbeda suhunya. Pergerakan nafasnya juga sangat cepat karena mungkin suhunya sudah berubah. Selanjutnya ikan pada menit ke-45 sampai ke-60. Nah, pada cuaca yang sangat panas ini kembali muncul, ikannya sudah mulai bergerak-gerak, pernafasannya semakin kencang, lalu kepalanya masih tetap di bawah, tingkah lakunya sangat agresif, yaitu ingin keluar dari air itu. Nah, itu disebabkan karena ikan adalah hewan yang memiliki tipe darah yaitu yang bersuhu dingin. Apabila kita letakkan pada suhu yang seperti itu, panas dan tidak ada tempat dia untuk meneduh dan mendinginkan dirinya, maka ia akan melakukan rangsangan atau perubahan tingkah laku yang seperti itu, bernafas dengan kencang, lalu bergerak-gerak, mencari tempat yang dingin. Namun, toples yang kita gunakan sangat kecil sehingga ia tidak dapat berpindah tempat atau mencari keadaan yang sesuai dengan suhu yang diinginkannya. Baiklah, itu tadi praktikum saya tentang faktor abiotik terhadap kelangsungan hidup hewan. Apabila terjadi kesalahan dalam praktikum ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.